Bagaimana nge-gap suami pernah selingkuh? Dari chat ya kan, dari teman-temannya. Pokoknya pas tahu dia kagak setia kan, kita labrak-labrakin dulu selingkuhannya. Aku udah pernah coba usir dia 1 minggu di luar, tapi aku tuh mencintai dia sebenarnya. Jadi aku cari lagi dia. Lu tuh kesalahan terbesar di hidup gua. Gua kalau nggak ceraiin lu sekarang, lu mati di tangan gua. Saat itu udah nggak ada dasar buat mempertahankan rumah tangga, apalagi. Setan gini, tuh ada truk lewat tuh, tabrakin diri lu. Tuh ada truk lewat noh, masih banyak nih truk nih, udah kelewat 1 nih, ada lagi truk nih. Tabrakin motor lo sekalian. Yesus kan melarang perceraian, mati aja lu mendingan. Ada kisah kelam di rumah tangganya dari influencer yang satu ini. Langsung saja. Ibu Gaby, empok apa ibu apa sih sebenarnya? Ya, coba tanyain. Salam dulu semua, salam. Apa kabar baik? Jadi ibu. Emak bertobat. Mama bertobat. Biasanya kalau emak-emak itu adanya di pasar, Bu. Iya. Tadi ibu jadi spesialis emak-emak bertobat. Iya, emak-emak yang udah bertobat. Biasa kan emak-emak bertobat, emak-emak kan biasanya gibah ya kan. Ya kan, yang negatif-negatif tuh katanya ya kan. Nah, ini ada versi yang udah bertobatnya. Oh. Nah, ibu Mak Gaby namanya. Oke. Mak Gaby ini Banyak juga main empok. empok. Jadi saya nyebut yang mana deh? Apa baik boleh. Apa baik ya? Ada. Apa baik. Kalau gitu saya sebut empok Gaby. Boleh. Oke, empok Gaby. Ya. Empok Gaby ini punya cerita yang menarik, berusaha bagaimana caranya berjuang mengampuni suami. Awal itu sebenarnya udah ada kan hindinya dari perkataan kasar, kotor, terus sampai pemukulan apa segala macam, pokoknya semua deh. Intinya nih semua kejahatan yang semua apa yang manusia lakukan untuk nyakitin istrinya dia udah lakuin semua. Dia cuma belum bunuh orang aja. Oh. Ya, semuanya udah segala macam. Udah ya, jadi semua ADRT dan lain-lain. udah semua lengkap. Bapak maunya apa? Apa? Iya. Semuanya ada. Jadi maksudnya gini, kalau suami tuh kalau marah tuh nggak nanggung-nanggung ya? Iya, dia tuh sebenarnya ya, aku juga udah sadar nih, ini dia lagi lampu merah nih kita. Lampu merah bisa dimaki-maki sama dia. Oh, memang bawaannya emosi ya? Bawaannya kan. Emosian. Oh iya, aku belum kasih tahu ya. Iya. Suamiku orang Kupang. Terus tinggal di Priuk. Aduh, Oh, kan. jadi Empat udaranya sehat, panas. 5 sempurna. Udah, semuanya udah lengkap, ya kan? Sehat 5 beringas ya. Jadi, yang namanya tawuran itu mah biasa rumah tangga kita. Pagi, siang, sore, malam rumah tangga kita tawuran. Saya berdua rumah tangga tawuran. Jangan Jangan kan? berarti lempar-lempar. Iya makanya jangan kan cuma mulut ya kan, kata-kata, kita udah barang apa baik segala macam. Wow. udah pada terbang tuh. Bahkan juga bukan cuma piring, kasur juga terbang. Nah, itu kan maksudnya pas udah ternyata realita rumah tangga nggak seperti itu kenapa tetap bertahan waktu itu? Waktu itu kayaknya awalnya itu aku baru aku sadari ternyata aku mencintai dia lebih dari aku mencintai Tuhan. Jadi aku mengasihi dia banget nih. Jadi aku belajar makeup dulu. Aku belajar makeup, belajar cantik supaya dia mengasihi aku, dia mencintai aku. Jadi apa yang diekspektasikan si bapak ke ibu dilakuin banget gitu ya maksudnya? Apa ya? Misalnya kayak, oh ya ini, jadi misalnya gini, wah dia pengennya cewek cantik, ibu belajar makeup gitu. Iya, dia mau apa ya? Dia modelnya yang model kayak apa ya? Yang di jalanan dia dapetnya apa gitu. Kita jadi model kayak gitu, saya ikutin. Pokoknya request-an bagaimana ya? Iya, dia nggak pernah request sebenarnya. Oh, Dia tuh orangnya, dia tuh introvert ya. Jadi tuh jarang ngobrol gitu. Iya, Kita iya, jarang iya. ngobrol dan kita dingin. Nah, ibu bisa tahu dari mana nih request-an suami Karena kali kita ini? kan tahu nih, hintnya dia bandel nih. Begitu kan namanya orang bandel, kita kan pasti ke gap sekali, ke gap 2 kali, ke gap 3 kali. Terus kita lihat juga circle ternyata teman-temannya juga sama busuknya. Gitu. Ini bandelnya apa, Bu? Semua itu yang kelakuan laki-laki bagaimana? Dugem. Iya semua. Udah semuanya. Nah, berarti yang paling menyakitkan apa? Paling menyakitkan adalah sebenarnya waktu itu ya keadaan rumah tangga kami itu diberkati Tuhan. Jadi dia gajinya gede. Terus aku ngerasa saat itu ya udah nggak apa-apa deh. Kita berkompromi deh ya, maksudnya gue tahan dah gitu. Ya, yang penting kan gaji ada lu, duit mengalir iya, ya. yang penting anakku dikasih makan gitu. Yang penting dikasih sekolahin yang bener, yang bagus sekolahnya. Sebenarnya aku bilang ya,
tahu suami sakit, suami menyakiti itu nggak sakit. Yang menyakiti itu lu harus mengasihi dia tanpa syarat. Wow. Walaupun lu tahu dia pulang bikin dosa, itu yang lebih sakit. Nah, saya mau tahu Mpok Gaby ini bagaimana ngegap suami pernah selingkuh? Dari chat ya kan, dari teman-temannya, pokoknya banyak lah. Intinya dulu tuh kita FBI. Nih mohon maaf nih. Saya sama FBI beda tipis Beda, ya. ya. Dosa dia yang 10 tahun ke sebelumnya gitu ya, tahu saya. Dosa dia kemana aja ya, hari ini kemana aja, kemarin dia kemana, kita tahu. Kapan Mpok Gaby memutuskan gua harus balas dendam? Dari awalnya nih, pas tahu dia kagak setia kan, kita labrak-labrakin dulu selingkuhannya. Oh. Iya, yang model kayak apa, dari yang 1 sampai 100. Akhirnya kita capek sendiri. Karena ganti-ganti dia. Maksudnya gimana? Dabrakin gimana, ngomongnya gimana? Kita labrakin, kita WhatsApp kayak, kita ini kayak apa namanya, samperin kayak, tapi nggak pernah sampai samperin sih, karena emang pasti dia ini kan diblokir duluan. Kita labrak segala macam itu. Dari perempuan 1, karena dia pinter ya kan, dia tahu dia nggak mau, istilahnya kalau anak sekarang bilang beli putus. Jadi dia kagak mau, nggak mau sampai terikat banget, supaya saya capek nih. Dia cuma 1, 2, sampai 10, akhirnya saya capek sendiri. Orangnya ganti-ganti soalnya, bukan dia juga kan. Kalau dia juga kan, istilahnya kita Tahu lah. kita ini dikit gitu kan, dia kapok. Ini enggak, dia ganti-ganti, capek akhirnya saya. Akhirnya saya pikir kalau gua nggak bisa balas, kalau gua nggak udah capek labrak, gua balas aja. Oh, nah sebelum bilang balas nih, waktu Mpok Gaby udah tahu nih 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau malam dia datang pulang ke rumah, dia tidur sama Mpok Gaby. Mpok Gaby, apa yang Mpok Gaby rasakan? Oh, najis banget, najis gitu, ngerasa apa, kotor lu ya, ih amit-amit lu ya, gitu-gitu. Jangan kan, ini sebenarnya sebelum dia duduk, dia buka pintunya kita udah maki-maki duluan. Kalau kita tahu nih dosanya dulu ya, kita udah tahu dosanya apa. Dia baru buka pintu motor ini, kita langsung depan pintu nih. Udah, dia ngomong apa ke cowok, gue ngomong kebun binatang, ya kan. Dia ngomong 1 oktav, gue 12 oktav. Kita orang Manado ya kan. Iya. Terus dia ngomong apa lagi? 1 kata, kita 1000 kata. Udah jadi 1 cerpen kalau kita ngomong. Tapi kan Mpok Gaby harus sebagai istri harus memenuhi kewajiban ke suami. Gimana itu? Apa? Ya maksudnya ngobrol Ya, gitu bareng. udah, itu kita ngobrol. Tapi itu karena kita lebih banyak diem sih. Jadi kita cuma komunikasi pas berantem aja. Jadi kalau misalnya dia punya keinginan, kebutuhan gitu-gitu, kadang-kadang malah dia nggak kepengen sentuh aku gitu. Nggak mau dia? Nggak mau dia. Karena dia udah 10 soalnya. Mungkin ya, udah segala macam gitu. Jadi bisa dibilang sudah masuk dalam tahap perang dingin. Tuh. Udah perang dingin. Kita ngomong tuh cuma pas berantem doang, cuma pas ribut doang gitu. Tapi kalau uang belanjaan, ibu ngomong nggak? Mpok Gaby ngomong nggak? Dulu kan sebenarnya gini, dulu itu aku kerja ya, punya duit juga kita. Jadi berasa gini, ya elah duit lu berapa sih gitu ya. Duit gue juga banyak nih, mohon maaf nih kalau cuma buat duit doang buat makan. Yang penting duitnya cuma habis buat anak. Fokus buat dah tuh ya. anak aja gitu, tapi kayak segala macam itu aku sendiri. Sampai ada satu momen nih, kita nih kalau berantem selalu usir-usiran. Iya. Dulu kalau berantem nih aku bilang, nih rumah dari ujung ke ujung gue yang bayar. Lu nggak demen, lu cabut di sini. Gue nggak maksa lu di sini, gitu. Udah sampai segitunya ya? Iya, itu saya lakukan selama bertahun-tahun ya. Begitu saya resign di Kompas. kita resign nih. Iya. Jadi ibu rumah tangga asli ya kan, di Kompas. Dia yang ngusir kita tiap hari. Sampai 2 tahun, bayangin aja, Bang. Karena posisinya udah nggak ada duit ya? Nggak ada duit. Iya, udah ini. Sebenarnya dia taunya kita nggak ada duit gitu. Nah, balasnya gimana nih waktu ngebalas ibu? Coba. Udah ngebalas, jadi dia apa, mabuk. Gua mabuk, iya kan? Dia mabuk, saya mabuk. Dia ngerokok, saya ngerokok. Dia selingkuh, kita selingkuh. Ya, jangankan kita sampai dulu bikin standar buat selingkuh. Gimana? Ada standar ya selingkuh ya? Jangan ikutin Iya, maksudnya ini kan cerita ini mah. Itu ibu-ibu pada ngikutin, bahaya. Nah, saya tuh bingung ya, maksudnya kan rumah tangga udah saling bertengkar, perang dingin, tapi tetap bersama itu emang nggak pernah udah pisah dulu deh, apa gimana dulu gitu. Aku udah pernah coba usir dia 1 minggu di luar, tapi itu maksudnya aku tuh mencintai dia sebenarnya. Jadi aku cari lagi dia. Balik deh. Terserah lu deh, lu mau apa, udah yang kemarin udah gue lupain, yang penting besok jangan gitu lagi ya. Jadi ibu usir dia seminggu, sebenarnya ibu juga nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur, iya kan? Karena cinta banget. Udah kepakil. Kalau kata
kata orang Betawi udah kepatil kita. Jadi akhirnya mencari lagi. Karena mungkin gini, karena lihat papa mamanya kan sampai tua begitu. Jadi kita masih ada harapan aja gitu. Pasti dia bisa berubah kayak mama papanya. Tapi memang pernah ada kepikir nggak bertahan untuk anak? Selalu, justru karena anak. Kalau nggak ada anak mungkin kita udah dari awal ya. Dari awal tuh kita karena aku ngerasa aku fatherless dan aku ngerasa tapi mama papaku masih ada ya, masih hidup, masih bareng-bareng. Tapi figur papa nggak ada. Itu aja aku jadi fatherless, gimana nanti anak gue kalau bapaknya ini udah gitu kan ya tahu banget bapak kalau udah cerai ketemu bini baru dong, boro-boro nih fatherless ya, boro-boro dia inget anak ya kan, dia bikin anak baru yang ada ya kan sama bini baru. Gercep ya Bu ya. Udah makanya kita pikir nggak apa deh mana gaji dia gede sayang ya kan daripada dipakai perempuan lain, mending buat anak gua gitu. Oh makanya Ibu nerima. Tahan aja gitu, walaupun depan anak juga kita tanpa sadari kita kasih lihat trauma-trauma gitu, kita berantem lah depan anak. Waduh. Kita inilah pokoknya banyak hal nih anak nih, sampai hari ini aku masih ngomong sama anakku, maafin mama Joel. Maafin mama ya, mama dulu kasar, mama dulu galak banget. Dulu anak saya ini saya didik nggak cuma apa ya, segala macam udah saya didik dia, mau pakai ikat pinggang, moceng, sapu sampai patah-patah, gantungan baju dari yang besi sampai plastik, udah kenyang dia. Karena pelampiasan Ibu ya? Karena trauma. Karena trauma, aku masa lalu aku sering digituin. Aku juga dilakukan seperti itu, aku pikir itu bener cara didik anak. Terus aku stres dalam rumah tangga kan, dalam rumah tangga maunya ya nggak dikasih ya sama suami, udah nggak dikasih sama orang tua, sama keluarga gitu ya. Di dalam rumah tangga ternyata aku juga nggak dikasih sama suami. Jadinya kecewanya anak ngerengok dikit jeger ya, kaplak gitu. Aku pernah ini sadis banget ya, dia tuh masih TK. Dia belajar nulis bahasa tegak bersambung. Ya. Aku kalap, aku gigit tangannya. Karena nggak bisa-bisa. Karena nggak bisa-bisa gitu ya, karena emangnya emosi darah tinggi gitu. Kan saya mau kasih tahu dulu buat pemirsa nih. Buat pemirsa, jika Anda mengalami masalah yang cukup berat, pernikahan, mendidik anak, pekerjaan, atau apapun yang membuat Anda pusing, Cahaya Bagi Negeri ada layanan doa. Anda bisa menghubungi layanan WhatsApp kami. 082215002424 dan call centernya ke mana nih dari pemirsa harus telepon? Jadi pemirsa juga bisa telepon ke call center kita ada di 0811914240. Mpok GB ini kebencian kepada suami itu sampai puncaknya gimana? Aku udah benci sama suami itu, aku sampai yang kayaknya aku doain dia mati ya. Doain dia mati? Iya, Tuhan cabut dia nyawanya deh. Kan bercerai kan nggak bisa kan? Kristen nggak boleh cerai, kita kan bapaknya majelis kan malu dong. Karena nggak bisa bercerai. Cabut deh Tuhan nyawanya. Doain dia mati deh. Sampai aku sampai gini, Tuhan, semoga harinya ada satu kontainer deh yang nabrak deh. Soalnya dia kan kerjanya di Ancol ya. Tuh, banyak tuh Tanjung Priok kontainer yang ngomong mati kek apa kek gitu, sambar petir kek apa pokoknya apa ini Tuhan mati kek dia gitu ya kan. Kan lumayan tuang duka ya kan. Asuransi kan keluar semua itu. Ya enggak? Dulu saya begitu pikirannya. Udah saking emosi, dendam, amarah ya. Sampai ada tuh kan dulu yang kopi cyanida. Iya. Bagaimana caranya nih ya? Aduh, kita bilang beli di mana tuh cyanida. Sayang aja kita kagak ketemu itu bang yang toko. Cuma ada di Shopee. Tahu cara mah bisa kalau pesan ya. Kalau ada di Shopee saya order kali. Itu memang tingkatan kebenciannya udah tahap pol banget ya. Pol udah apa itu di atas benci apa tuh? Di atas ini muak apalagi tuh. Iya. Gitu. Ya, semati rasa ya. Mati rasa. Udah gitu dia kan juga nggak cuma nyakitin, dia tuh kata-katanya dia yang kayak gini. Lu kalau berantem nih, lu tuh kesalahan terbesar di hidup gua. Lu tuh, gue tuh menyesal memilih lu. Gue tuh menyesal. Gue kalau nggak ceraiin lu sekarang, lu mati di tangan gue. Gitu. Pokoknya ada ancaman apa segala macam deh ya. Memang udah nggak suka juga suami kali ya? Iya, udah sama-sama muak. Cuma mungkin kita mau ngurusin cerai ribet. Ya kan begitu keluar duit juga kan? Iya. Maunya pisah secara teratur sendiri gitu aja gitu ya? Udah ini udah coba seminggu sebulan gue cariin lagi emang. Emang udah cinta kali ya Pak ya? Blow on sih, lebih ke blow on. Misalnya dipukul nih misalnya ya, dipukul ini. Itu nggak sempet, kalau ada kan KD juga yang kepikiran. Kalau kata KDRT kabur atau laporkan ke pihak berwajib misalnya. Gue usir dia. Kita usir udah. Itu sampai RT datang apa segala macam gitu ya, tetangga pada datang. Kita udah usir.
tapi besok gue cari lagi gitu loh. Tapi waktu Mpok Gaby selingkuh, suami tahu atau enggak sama sekali? Enggak, kayaknya dia aku cuma buat kepuasan diriku aja gitu, kayak yang penting kan gue udah balas juga gitu. Selalu dia mau ngapain kayak gitu. Nah, awal selingkuhnya gimana tuh? Bisa kayak memang lagi nyari-nyari atau memang dikenalin orang? Enggak, aku nggak ada melibatkan orang lain ya buat dosa aku ya. Iya, Dosa jangan banyak-banyak, ya. Sendiri aja lu. Iya. Jadi ya itulah mulai apa sih gitu karena aku adalah orang kayak gini nih, aku yang fun, yang di kantor tuh nggak ada yang percaya kita rumah tangga mbak-mbakan gitu. Jadi kelihatannya fun aja. Orang-orang yang justru aku ngerasa orang-orang yang mau ngedeketin aku di kantor gitu ya, mereka justru aku menjauh gitu. Aku nggak tahu deh kenapanya, mungkin karena kita takut dosa ya kan, takut beneran keterusan apa gimana. Padahal sebenarnya mereka udah membuka ruang gitu kan, udah kasih ada nih jalan buat selingkuh beneran gitu. Tapi kita dulu kagak berani, kita malah pakai dating apps ya kan, yang kayak gitu-gitu. Terus ya aku juga nggak mudah jatuh cinta sebenarnya orangnya. Jadi kalau udah satu gitu kan, karena aku nggak gampang jatuh cinta pakai dating apps, kagak ngaruh nih. Nggak dapat chemistry-nya kan, karena kita tahu nih dating apps kan orientasinya kan ke sono-sono aja kan. Ke sono aja dah. Sono aja gitu kan, nggak ada yang benar. Ya lagian kita juga percaya, ngapain kita nyari orang bener di dating apps ya? Orang bener juga kan. Jangan nih. Jangan nih. Ya ini apalagi Gen Z ya kan, jangan di dating apps ya kan. Akhirnya kita kontekan lagi sama mantan gitu. Mantan. Nggak cuma satu, banyak. Mantan dulu? Kita kan laku banget dulu. Iya. Kita cakep dulu saya. Kita dulu laku bener, jadi mantannya banyak ya kan. Jadi ya gitulah, awal-awal cuma kontak segala macam, terus akhirnya tapi memang aku cuma berani jalan doang gitu, pergi jalan makan apa segala macam, nggak berani yang make relationship gitu ke mereka gitu. Aku udah akhirnya tapi ya itu di saat kita kan udah berhenti ya, maksudnya buat labrak-labrakin orang, terus kita bikin dosa. Aku ngerasa ya iblis tuh nggak bisa berhenti sampai kita benar-benar nyemplung. Menjadi pendosa juga gitu. Jadi kalaupun kita dilukai nih, iblis tuh nggak berhenti sampai kita melukai orang lain juga. Gitu ya. Gitu menurut aku ya. Jadi begitu sepanjang jalan pernikahan, akhirnya aku belajar nih dari yang level balesnya dari yang kecil sampai kita akhirnya nyemplung bareng-bareng ke dosa yang sama gitu, yang akhirnya itu untuk pertama terakhir aku lakukan hal itu pulang, harusnya kan kita happy dong ya, puas dong ya kan, bikin dosa akhirnya gue bales lo ya kan. Tapi di situ malah nangis cucuran air mata di Grab gitu, sampai abang Grabnya bingung, kenapa ibu nangis gitu kan. Terus di situ udah pulang sampai rumah, di situ aku bingung sebenarnya aku mau ngapain. Bingungnya ini dalam arti gue berdoa bagaimana, gue tahu gue nggak layak lo datang ke Tuhan ya, gue udah kotor, najis segala macam. Nih setan tuh ngomong terus ya, sama lo kayak suami lo, lo kotor, lo najis lo, nggak layak lo gitu-gitu, memalukan lo, anak lo tahu gimana gitu kan. Terus sampai setan bilang bunuh diri aja. Bunuh diri aja. Jadi sempat mau bunuh diri. Iya, udah sampai mau bunuh diri. Udah, ngapain lo? Kayak gini, emang anak lo nanti kalau tahu bagaimana? Nggak malu dia. Ya kan punya orang tua, udah bapaknya kagak bener, emaknya kagak bener. Udah, buat apa lo? Akhirnya di situ aku ambil keputusan untuk tidak lagi balas dosanya. Apapun, tapi belum bertobat. Jadi cuma nggak mau lagi bikin dosa. Terserah deh, lo mau selingkuh, lo mau mabok, mau apa terserah. Gue cuma mau, akhirnya aku alihin fokusku cari duit, ya kan, buat cari duit segala macam. Apa nih? Dan dulu aku muak. Ya, aku muak itu namanya MUA kan, kita kerja itu Sabtu Minggu ya. Jadi yang namanya gereja tuh kagak sempet. Sombong banget ini orang. Fokusnya cari duit ya. Sampai gini, Tuhan juga cincai lah Tuhan lah. Tahu dah, paham dah Tuhan ya. Kita kan cari duit ya kan, hari Minggu, masa Tuhan marah gitu. Akhirnya si siapa ini sampai mamaku bilang gini, Gaby, kamu itu diberkati Tuhan ya, tapi lu taruh pantat lu 2 jam aja di gereja, lu kagak mau lu. Duduk diam ya. Duduk diam datang ke gereja. Tapi gitu karena masih ada duit, masih ada job, masih ada koneksi ya kan. Jadi selalu sih kita tuh
Udah gitu saya nih 7 tahun pernikahan, saya Kristen napas. Kritis napas. Napas. Natal Paskah. Oh. Jadi cuma 2 tahun sekali datang ke gereja. Kalau nggak Natalan Paskah. Itu pun Paskah kalau nggak kesiangan ya. Karena kalau GPIB kan ibadah jam 3 subuh tuh. Iya kan? Jadi kalau nggak kesiangan, kalau nggak ya udah bablas cuma setahun sekali tuh. Natalan. Nah, dari situ udah ya gimana kita mau denger suara Tuhan ya, ke gereja nggak pernah, doa cuma pas makan. Itu juga kalau inget. Kalau nggak inget kita langsung bak ya kan? Makan. Gitu. Ya, terus akhirnya gimana? Terus akhirnya itu 2019. 2019. Ambil keputusan untuk tidak balas dosanya. Tapi hidup berjalan makin lama 2020 pandemi datang. Ya kan? Semua job cancel tuh. Apa yang kebanggaan aku tuh semuanya hilang. Semudah itu. Uang sudah mulai berkurang ya. Dan waktu itu duit udah nggak ada, job udah nggak ada, tapi gaya hidup masih sembarangan. Masih cekot-cekot nih kan, Shopee ya kan, apalagi dulu waktu itu lagi zaman-zamannya Shopee Put tuh, ya kan yang pokoknya yang saya pesan-pesan makanan sampai budak tuh dipencet bayar. Pesen makanan mulu ya kan, makan baik kita, sampai naik tuh BB ya kan, segala macam kita cobain, sampai habis mobil dijual, terus tabungan habis-habisan. Sampai segitu ya? Tabungan aku ya, tapi saat itu masih belum tobat, masih santai, masih ada gaji suami, lebay, nggak usah lebay, selalu aja, masih aman, suami masih gajian kok, ya kan akhir bulan, udah itu kita jalanin, emang tapi itu Tuhan baik ya, Tuhan tuh kalau proses kita nggak cuma istrinya, lengkap sesuaminya juga, itu bulan Mei kan, bulan Maret ya, PSBB kan, Juni suami dipecat dari kerjaan. Puji Tuhan, suami dipecat nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba emang masuk pengurangan lah segala macam karena pandemi kan. Tapi saat itu udah udah fokus sama keluarga, sama ini karena nggak ada job kan, apalagi kita sandarin, kita udah mulai kepikiran nih, apa kita bertobat kali ya gitu, apa kita berdoa kali ya, masa berdoa cuma ini doang gitu kan, tidur nggak pernah berdoa, jadi main HP nih tidur aja, nggak ada tuh keinginan untuk bangun berdoa di boro-boro ya kan. Terus akhirnya belajar dari situ, pandemi datang terus suami dipecat, itu shock, itu sampai 3 hari kita nangis. Oh karena uang nggak ada sama sekali, sampai anak ini, nah lucu ini anak baru masuk kelas 1 SD, boro-boro uang SPP, uang pangkal aja baru nyicil 300.000. Nggak ada duit sama sekali. Ini besok nih token debunya kita deg-degan nih, gimana nih? Di saat kita terpuruk, kalau kita nggak cari Tuhan, iblis dong datang ya kan. Mulai nih mantan lah, kirim-kirim bukti transfer, ya kan. Terus orang-orang yang ada masa lalu yang mantan selingkuh apa segala macam nawarin, ayo Gap, pindah ke negara gua, pindah yuk ke kota gua, ntar lu gua supply, ya kan. Tenang aja, ntar lu gue jadi provider. Apa itu kalau bukan donatur dilarang ngatur. Kita nggak usah nyari. Udah datang sendiri ya? Datang sendiri tuh donatur ya, menawarkan diri. Ini banyak nih ya? Banyak, tinggal milih kita mau yang mana, negara apa kita mau. Sombong banget. Lagi susah dapat tawaran kayak gitu. Udah gitu dulu kita mikir gini, jangan ini pertolongan nih dari Tuhan. Bawa Tuhan. Soalnya mumpung ada nih. Kalau misalnya Roh Kudus atau malaikat bisa ngeplak, mungkin gue udah dijewer kali lu. Kurang ajar lu bawa Tuhan lu ya kan. Akhirnya itu saat itu udah tahu nih kayaknya saat itu kan kita mau mulai belum ada mau mulai usaha, ada pokoknya suami dipecat, ancur-ancur segala macam. Akhirnya, nah iblis kasih kuping lagi, kasih sebelum ada tawaran-tawaran itu, iblis tuh nawarin, ngasih tahu gini, Gap, kan rumah tangga lu ambak-ambakan ya, kan lu nggak bahagia ya, selama ini kan lu bertahan gara-gara gaji dia gede, nah sekarang dia dipecat. Jadi sekarang kalau lu mau tinggalin dia, ini saat yang tepat. Lu kalau mau buang dia, ini nih saat yang tepat. Ayo, lu saat ini lu bisa katakan Tito by maksimal. Bukan ketombe ya. Tito, suami aku namanya Tito, mohon maaf. Aduh ampun. By maksimal, lu by gitu. Udah ada tuh pemikiran itu ya? Udah nih, ya, sampai aku bilang sama orang-orang itu, akhirnya, nah iblis tuh nggak bisa racunin kita ya kan, kita masih bener nggak, gitu mama aku
Mamaku itu puji Tuhan, mama punya emak yang takut Tuhan ya. Mamaku gini, Gaby, sabar ya. Pokoknya dari sini pasti ada hal yang baik. Percaya aja. Mama waktu itu nggak nawarin apa ya, duit, apa segala macam, enggak. Mama cuma bilang, nah pasti hari ini ada yang baik. Ini 3 hari kan kita nangis tuh. Cuma mama kita dong yang ngasih kekuatan. Sabar ya. Lihat nih, abis ini ada hal yang baik. Abis ini nih, lu lihat hal yang baik. Gitu itu mamaku ya. Sampai akhirnya saat itu udah nggak ada dasar buat berharap. Nggak ada dasar untuk mempertahankan rumah tangga. Apalagi dulu kita bertahan gara gaji dia gede. Sekarang udah nggak ada. Mau ngapain lagi kita bertahan? Udah saat ini kan. Nah, setan udah tawarin gitu. Aku masih maju mundur. Ya kan? Nah, dia kirimin ini setan-setan yang lain. Yang tadi tuh ya? Yang ngirimin bukti transfer, ya kan? Tawaran-tawaran. Sampai apartemen, ini ada apartemen gue di sini nih. Lu tinggal datang. Gitu-gitu. Terus saat itu Roh Kudus bicara di hatiku. Dia ngomong gini, Gap, lu kan udah hidup pakai cara lu 27 tahun ya. Terus zong. Terus lu sekarang mau ulang. Lu mau ulang nih, Israel lu nih. Berarti lu tolak gua lagi hari ini. Ya udah gitu. Suara Roh Kudus ya. Roh Kudus tuh kayak suara Tuhan lah. Itu kecil tapi berasa ya. Dan nih sebelum ini waktu aku 2019 nih kembali ke 2019 ya, waktu aku bikin dosa itu, aku balas suamiku dan masuk dalam jurang kekotoran itu yang sama dia. Ada suara Tuhan kecil tapi terdengar sekali. Itu Tuhan bilang, Gap, yang lagi lu sakitin itu bukan suami lu, tapi yang lu lagi sakitin aku. Wow. Yang kamu lagi sakitin tuh aku, bukan suamimu. Di situ aku nangis langsung, aduh, apa bener ya? Aku baru berasa ada kasih yang kayaknya Tuhan nyodorin ada seseorang yang mengasihi aku gitu. Yang aku cuekin selama ini, cuma kadang-kadang ngejar kasih yang dari suamiku yang sama sekali nggak baik gitu ya, malah apa namanya nggak inilah, nggak seperti yang aku ekspektasikan gitu. Nah itu 2019. Suara itu ada lagi di saat suami dipecat itu. Suara itu balik lagi, Gap, lu udah hidup pakai cara lu 27 tahun, zong. Dan dulu aku ngerasa aku tuh hidup di hutan aja gue hidup gitu. Karena istilahnya kita punya koneksi, kita cakep ya kan, kita punya duit. Banyak lah yang mau lah ya katakan. Pokoknya kita hidup di hutan juga jadi gitu kan. Ada yang mau gitu. Jadi nah saat itu Tuhan udah kasih tunjuk nih 27 tahun nih. Lu hidup nih pakai kekayaan, pakai skillnya lu ya kan. Pakai duitnya lu segala macam. Akhirnya zong sekarang. Terus lu mau coba ulang. Nah, terus aku mikir lagi ya, ini aja suami aku yang udah aku sandarin ya istilahnya ya, hidup 7 tahun ternyata mengecewakan, apalagi orang baru. Dan ini aja bapaknya aja yang kandung masih bisa nyakitin anak sendiri, apalagi bapak sambung. Iya kan? Kalau dia bilang ada bapak sambung yang bagus, yang baik, ya kagak semua masalahnya kan. Bener nggak ini dapet gitu kan? Saat itu ya udahlah Tuhan. Nah akhirnya hari itu aku ambil keputusan untuk kali ini Tuhan, gue mau pakai cara lu. Kali ini Tuhan, gue mau pakai caranya Tuhan. Tuhan mau suruh apa deh? Tuhan Karena udah mentok ya? Udah mentok, udah nggak ada lagi kan, gaji habis, duit gak ada. Orang-orang yang aku harapkan saat itu hilang semua. Maksudnya yang kali-kali dia mau ngajakin kerja gitu, apa kayak gitu kan, nggak ada. Padahal aku ada teman-teman yang di MUA juga, yang justru mereka banjir job saat itu. Karena dapat iklan apa segala macam gitu kan, konten kreator lagi rame-ramenya. Mereka dapat banjir job, aku malah sepi gitu. Tapi saat ini aku jadi ngerti, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Kalau saat itu gue dikasih job banjir-banjiran, nggak mungkin bertobat. Nggak mungkin kita cari Tuhan. Jadi memang begitu ya cara kerja Tuhan. Kudu mentok, kudu nyungsep. Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau gitu Gaby sombong terus ya kan. Nah, saya punya pertanyaan, Bu. Ibu melakukan nih, Poni ngelakuin kayak gitu, kasih tanpa syarat. Secara manusia kan nggak mungkin bisa melakukan itu kalau dengan kekuatan kita sendiri dong. Nah itu bagaimana terus recharge kekuatannya seperti apa gitu? Aku selalu karena waktu itu dengar Alkitab juga, dengar khotbah juga di YouTube untuk bilang apa yang tidak sanggup aku lakukan sebagai manusia, Roh Kudus yang mampukan. Dan jadi, Roh Kudus lakukan itu. Jadi aku gini, Tuhan tahu aku nggak sanggup ya. Aku punya mental nggak sanggup, aku punya hati nggak sanggup. Aku udah lakukan segala hal ya, buat balas dia segala macam. Nah, sekarang kalau Tuhan maunya ini, aku lakukan ini, mampukanlah. Bagaimana Tuhan? Ayo,
Tapi Tuhan ajar lagi, kalau gitu, kalau di saat udah nggak tahan banget, berdoa buru-buru. Mau di mana kita berdoa? Kita sakit hati dengar omongannya dia, kita langsung buru-buru. Tuhan aku ampuni suamiku lagi, Tuhan aku. Terus momen pernah ada paling menyakitkan dan nangis sama Tuhan tuh gimana? Banyak ya, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari itu nggak ada lagi. Kadang-kadang kita coba dia, karena kita keseringan disakitin ya, jadi dia nggak usah ngatain dah. Dia coba gitu kita sakit hati. Ya ampun, bisa kita habis makan ngasih minum nih. Gitu doang. Kita sakit hati, ya ampun Tuhan, udah nggak gua ludahin bagus itu kopi ya kan. Masih begitu dia responnya, kan kita maunya disayang gimana sih gitu. Kita kan maunya kayak rumah tangga yang lain ya kan. Disayang dong. Dikasih, apalagi tuh zaman itu drakor lagi banyak mendoktrin pasangan yang benar tuh yang harus berkorban, yang ngasih begitu-begitu, yang dikasih bunga. Mohon maaf, ini realita kehidupan. Iya Ini kan? bukan drakor. Bangun. Ya. Kadang-kadang kan pemirsa merasa gini, kok saya nggak bisa. Nah kuncinya kalau saya dengar tadi adalah untuk kita bisa berjuang mengasihi, itu kita memang harus belajar firman. Mau kan tadi dengerin firman. Yes. Ketika kita nggak kuat, kita datang berdoa kapanpun. Kalau nggak melakukan itu, yang ada kita stres. Betul. Karena kekuatan kita terbatas ya kan. Benar. Kalau kita mau mengambil keputusan lagi sakit hati, berdoa. Betul. Sehingga kekuatan itu mengalir kan. Betul. Memampukan kita. Memang nggak langsung, tetapi kan keputusan kita berdoa, keputusan kita membaca firman itu membuat kita ditaklukkan oleh Tuhan sebenarnya ya. Betul. Dari segala amarah, emosi ya. Emosi, hak itu. Wah, hak itu. Yang keren sih menurut saya. Melepaskan hak. Hak ya. Karena kalau aku udah di puasa waktu itu udah fase, oke Tuhan, kan udah mau ikut caranya Tuhan. Jadi aku bener-bener serahin semua. Tuhan mau bawa kemana nih? Ayo. Tuhan mau jalanin kemana nih? Ayo, mau ajak kemana? Mau bawa, mau pahit, mau asam, mau ini gue jalanin. Yang penting Tuhan sama gue. Akhirnya dia udah melihat nih, udah kelihatan perubahan hidupnya, suamiku juga. Pokoknya udah semakin lebih baik dan kami makin diberkati, makin berkati. Kami bisa ajak orang tua liburan, memberkati keluarga, sekolahin anak saudara gitu. Pokoknya kita bisa lah. Tuhan tambahkan berkat terus ya. Sampai kita nggak ekspektasi, gila Tuhan baik banget ya. Dulu kita kerja dari pagi sampai pagi nggak begini gitu, tapi ini kadang-kadang kita nggak nyari orderan datang sendiri gitu. Istilahnya kita dikejar-kejar duit, sombong ya. Tapi itulah kenyataannya. Itu kenyataan emang Tuhan baik gitu ya. Nah, pada titik di mana pada akhirnya suami pernah nggak, atau kan macam-macam nih, Po, ada pria yang mampu mengungkapkan, minta maaf. Ada pria yang dia nggak bisa tapi mungkin dia akhirnya sayang. Itu di 2023. Oh, gimana cerita itu? 2023 kami ada rencana untuk ngambil rumah. Aku ngerasa nih ya, sebenarnya kan aku tahu dosanya dia nggak tahu dosaku. Aku pikir yang penting kan gue udah bertobat Tuhan. Iya kan? Ngapain sih kita kudu ngaku-ngaku? Buat apaan lah? Tuh kita berantem malah cerai sekalian ya nggak? Ntar aja, nggak usah Tuhan. Mendingan udah, yang penting kan kita udah selesai, kita nggak lakuin lagi. Gitu. Tapi Tuhan itu mau kami itu murni. Selesai semua. Jadi ada di satu momen 2023 saya keceplosan. Dosa saya. Saya ngomong nih, iya kita juga pernah dosa lah. Emang lu pernah bikin dosa gitu-gitu? Akhirnya, awal pemulihan adalah ketahuan. Akhirnya kita ngaku, iya kan? Iya sebenarnya gue begini-gini. Dia kaget. Ternyata lu parah juga, lu bisa juga kayak gini-gini ya. Iya. Terus kita udah shock nih. Dia bilang iya sebenarnya. Terus akhirnya dia juga ngakuin dosanya dia. Istilahnya nih Mak boleh ditut gitu ya, apa itu namanya? Disensor ya kan? Sensor. Kita taunya dulu laki kita bangsat ya kan? Ternyata bangsat. Apa katanya? Habis bangsat kuadrat gitu ya. Parah banget gitu. Buset lu ternyata sampai begini. Buset, kita sampai yang nggak sadar lu. Kalau gue tahu dari awal mah kagak mungkin bertobat gue ya kan, udah buang lu. Udah cut off gitu kan. Tapi emang Tuhan baik gitu. Tuhan pimpin dulu nih di 2020 kita bertobat dulu. Dibajak hatinya. Dikuatkan terus. Iya, kebetulan kan kita udah lanjut nih dari 20 kita udah declare. Tuhan, pertobatan gue nggak ada urusan sama kelakuan suami gue. Ya kan? Aku udah ngomong gitu dari awal. Terus nah, saat itulah Tuhan kayak, ya ini saatnya omongan lu dibuktikan. Lu mengasihi suami lu tanpa syarat. Lu ampuni suami lu tanpa syarat. Even itu dosa dia masa lalu. Bahkan, nah saat kita saat kita jujur-jujuran itu,
dia kecewa berat sama aku karena ternyata bininya nggak sesuci yang dia pikirkan. Gitu ya. Akhirnya dia balik ke dosa lama. Dia balik ke dosa lama, dia lakukan lagi hal yang menyakiti aku. Itu aku sampai gini ya, Tuhan deh, kalau cuma buat ngerusakin rumah tangga saya, buat apa kita jujur-jujuran? Gimana sih Tuhan? Ini kan saya taat sama Tuhan ya kan, kenapa jadi begini nih, hancur dia. Dulu dia bikin dosa ngumpet-ngumpet. Sekarang dia tunjukin, dia fotoin gue lagi bikin dosa nih ya, syukurin lo. Gara-gara lu sih gini. Padahal istilahnya, ini gak dosa gue 1, lu 1000. Kok lu masih mau balas sih dosa kita? Ada hak lagi yang mau, kok yang begini, ini kok gitu balas lagi aja. Kenapa gue cuma balas sekali, kok gitu 1000 sekalian gue, ya kan? Ngapain sekali doang? Tapi saat itu udah ngerti, udah ngerasa, udah tahu soal penyerahan hak, udah tahu soal matiin daging, udah tahu apa segala macam gitu, sampai akhirnya ini lagi bawa motor nih, setan gini, lu ikut Yesus dapat apa? Ya, lu ngapain lu ikut Yesus lu? Lihat nih, suami lu malah bikin dosa lagi kan? Ya, nggak ada gunanya ikut Yesus. Terus gini, karena setan gagal bikin aku bikin dosa juga, setan gini, tuh ada truk lewat tuh, tabrakin diri lu. Tuh ada truk lewat noh, masih banyak nih truk nih, udah kelewat 1 nih, ada lagi nih truk nih, tabrakin motor lo sekalian. Terus lewat nih truk nggak ada, rumahku ada kali gede, ya kan, cemplungin lu semotor-motor lu tuh ke kali, biar hilang semua ini. Kan cerai nggak boleh, Yesus kan melarang perceraian, mati aja lu mendingan. Itu setan tuh ya. Terus tapi mohon maaf ini, kita ingat lagi, di anak gue ntar siapa yang jemput? Mohon maaf nih setannya, lu kalah sama naluri mama nih. Jadi gara-gara, anak gue gimana, bapaknya lagi bikin dosa, masa mamanya mati? Mamanya lagi kelapa gitu di dalam kolam ya, dalam kali. Ya akhirnya enggak deh tuh, ya udah ya gue jemput deh anak kita ya. Tapi waktu itu aku belum sempet jemput anakku, aku berhenti di pom bensin. Udah nggak kuat nih, udah nangis segala macam, udah nggak kuat, berhenti ke pom bensin. Ini bukan buat isi bensin. Duduk di trotoar, nangis cuma gini. Tuhan tahu ya isi hatiku, Tuhan tahu aku udah bertobat, Tuhan tahu itu semua masa laluku. Tapi Tuhan, kalau ini semua terjadi karena dosaku di masa lalu, aku minta ampun. Aku minta ampun lagi Tuhan. Walaupun aku udah minta ampun ya dari 2020. Tapi aku bilang, Tuhan aku minta ampun. Kalau ini semua terjadi karena dosaku di masa lalu. Tapi kalau ini terjadi karena Tuhan mau naikin level imanku, ku hajar. Ya, kalau ini terjadi karena Tuhan mau membuat aku jadi kesaksian, Kak. Waktu itu belum ngomongin konten lah ya. Pokoknya aku cuma, Tuhan mau memperkuat aku, mau bikin aku lebih sabar, mau bikin aku lebih serupa dengan Engkau, aku hajar. Mau pahit, mau asam, mau kecut, mau sakit, apapun gua jalanin. Yang penting sama Tuhan. Pulang, damai, udah hilang tuh ya. Karena penyerahan itu, declare kayak gitu lagi. Pulang jemput anak. Sampai di rumah, suamiku udah blokir aku. Dia masih tempat bikin dia dosa. Saat itu, berdoa lagi, Tuhan, aku ampuni suamiku tanpa syarat. Tuhan dimanapun dia berada saat ini, tutup bungkus kuasa dari Yesus. Tuhan, Tuhan tolong buat dia tidak bikin dosa malam ini. Tapi kalau dia telanjur bikin dosa, Tuhan ampuni dia dan pastikan ini yang terakhir dia lakukan. Sepanjang hidupnya nanti dia hanya akan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus. Aku ngomong gitu. Saat itu udah gak bisa hubungin suami, kita mau paksa-paksa dia pulang juga enggak, karena kan udah 10 tahun rumah tangga, udah tahu nih setiap kita paksa dia gak pernah mau pulang, yang ada dia makin hilang gitu kan. Akhirnya Roh Kudus tuntun buat ganti PP WhatsApp. PP WhatsApp aku ganti suami, anakku 1 tahun sebelumnya dia ikut retret di Kenlit sama kakak-kakak pembina, lagi berdoa begini, gitu doang ya, terus aku ganti PP-nya, jadi PP-nya terus. Padahal itu gak ada ekspektasi apapun ya, aku cuma pengen doa lah ya, doa aja, walaupun mungkin itu cuma foto, tapi anaknya ini biar anak ini berdoa buat mama papanya gitu ya. Terus gara-gara foto itu, suamiku kan udah blokir aku, dia nggak bisa lihat status apa segala macam. Dia udah blokir aku, tapi dia bisa lihat dong profil picture aku di WhatsApp ya kan. Foto itu yang bawa dia ambil keputusan untuk ambil kunci mobil keluar dari tempat itu, dan iya, ini bukan tempat gue, rumah gue di rumah sama istri dan anak gue. Dia ambil keputusan untuk pulang malam itu. Sampai di rumah, Roh Kudus ngomong lagi, Gap, suamimu datang, pulang. Kalau suamimu datang, jadi nggak bilang akan datang, tapi kalau suamimu pulang, jangan sentuh dosanya.
Jadi lu tahu dia bikin dosa, tapi jangan sentuh dosanya. Malam ini jangan sentuh dosanya. Jangan pernah sentuh dosanya lagi. Akhirnya dia pulang, datang. Biasanya kan kita langsung tahu bikin dosa, kita segala macam ya. Tapi udah dia kembali, dia tidur di kamarnya, kita pisah kamar saat itu. Aku di kamar anakku, kita pisah. Besok pagi dia samperin aku. Tiba-tiba dia peluk kaki aku nih, dia pelukin. Dia bilang, Gap, gue minta maaf. Gue tahu gue nggak bisa dimaafkan. Gue tahu gue keterlaluan banget. Bahkan gue yang buat lu jadi bikin dosa seperti gue tahu gue nggak diterampuni lah. Gue nggak bisa jadi bapak, jadi suami, apalagi jadi bapak yang baik. Jadi kalau lo mau cerai nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Gue ikhlas. Kalau lo mau pisah, lo mau cerai nggak apa-apa. Gue terima keputusan lo. Nah saat itu karena Roh Kudus sudah kasih tahu kan jangan sentuh dosanya, aku sampai hari ini aku masih merinding ya setiap dengar itu, karena aku yakin itu bukan aku. Roh Kudus yang mampukan aku untuk ngomong gini. Tito, saat itu aku bilang, Tito, gue cuma mau ikut Yesus. Lo mau ikut gue nggak? Cuma ngomong kayak gitu. Gue cuma mau ikut Yesus. Lo mau ikut gue nggak? Kalau lo mau ikut gue, ayo. Baru dia, iya gue mau. Kita pelukan, kita ini lagi, kita saling mengampuni ya, belajar lagi. Sampai kita tuh ngerasa kasih yang dulu hilang, yang dulu dingin itu kembali lagi ke dalam rumah tangga kita. Sampai hari ini kami bersyukur banget. Kami nggak habis-habis berantem, masih ada berantemnya, tapi bukan untuk saling menyakiti. Di saat habis berantem kita langsung minta maaf, kita langsung bilang, sampai kita setiap hari cium-ciuman mulu ya. Sama kayak apa yang bapaknya lakukan sama bapaknya sekarang kami lakukan, dan itu puji Tuhan karena Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Artinya Tuhan itu sanggup memulihkan, asal kita satu pasangan ini dia mau menyerahkan kepada Tuhan ya. Sehingga ada satu dalam pernikahan, ada satu yang merindukan pemulihan. Tuhan bisa kerja. Tapi kalau dua-duanya nggak memulihkan ya nggak akan bisa. Tidak bisa, karena butuh seseorang yang mau berdoa bayar harga. Nah, sebelum karena waktu ini kita mau Pok Gaby ngomong nih ke pemirsa, mungkin yang sekarang dia masih tetap dia emosi, dia tetap marah, dia tetap nuntut lu yang berubah duluan, dan bahkan berencana ingin bercerai atau apapun. Ngomongin dah Pok sama orang pemirsa nih supaya dia jangan melakukan itu. Silakan. Sepanjang 10 tahun saya rumah tangga, saya tuh maksain Tuhan buat ubah hati suami saya. Wow. Tapi ternyata plot twistnya Tuhan pakai dia untuk ubah hati saya dulu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua ini, kalau dalam badai dalam rumah tangga, mungkin bukan suami lu yang mau Tuhan ubah, lu. Iya kan? Lu dulu bertobat, lu dulu berubah supaya seluruh isi rumah lu diselamatkan. Apalagi untuk ibu-ibu nih ya, lu seneng gak seneng, lu suka gak suka, lu dipilih dan lu dipanggil untuk jadi pendoa garis keras buat keluarga lu. Wow. Bukan mertua lu, bukan orang tua lu yang harus datang pakai dengkul, datang cucuran air mata menangisi pertobatan suami, menangisi pertobatan istri, anak-anak, bahkan keluarga besar kita, bahkan bangsa Indonesia ya, dari open doa kayak kita. Jadi ayo semangat. Kalau Tuhan masih proses, berarti masih ada yang perlu dirubah. Coba selidiki hati, apa ini Tuhan yang masih dirubah? Oh, sabarnya kurang. Oh, omongannya masih kotor. Ya, oh, apalagi dulu kita kan anak gaul ya. Apa kita istilahnya kesandung aja ngomongnya kotor. Ya itu saking gaulnya tuh ya. Saking gaulnya ya. Jadi jangan, itu harus dirubah pelan-pelan. Kalau nggak mampu, pasti nggak mampu. Makanya minta Roh Kudus kuasai diriku Tuhan. Tuhan, aku cuma mau senangkan hatimu, ya kan? Jadi stop normalisasi perceraian karena lu pantas bahagia, kagak. Yang pantas dibahagiakan Yesus. Wow. Ya, ada Yesus yang harus kita bahagiakan di atas kebahagiaan kita. Buat pemirsa, mungkin saat ini udah nggak kuat dan putus asa, nggak tahu deh mau ngapain, ya kan? Bingung, ya kan? Nggak tahu mau ngapain. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di WhatsApp kami di nomor 0822 1500 2424 dan ke call center kami di nomor
0811991420. Buat teman-teman, dan kalau kamu merasa konten ini sangat memberkati, kamu juga diberkati dan kamu harus membagikan konten ini. Kenapa? Berkat itu harus dibagi-bagi. Iya, supaya orang mengerti ya. Iya, jadi share, komen juga yang bagus. Kalau kamu juga support untuk Pok Gaby juga, pelayanannya juga support. Wah, luar biasa. Nah, Pok Gaby, terima kasih nih. Terima kasih. Panjang lebar dan saya diberkati Panjang banget. Dia berkati, ada banyak kebenaran-kebenaran firman betul. Tuhan, walaupun kita tertawa, Tertawa. tetapi kebenaran firman itu kayak terasa bahwa kita harus mengampuni ya kan ya. Mengampuni supaya ada sesuatu Mengasihi dan pemulihan ya Ya. dalam kehidupan kita. Tapi karena waktu nih, kapan-kapan lagi dah kita ketemu lagi ya. Ya nggak bisa nih, Ngomongin yang besok lain dah. nggak bisa. Masih betah saya. Nggak bisa ya. Soalnya bagaimana ya? Udah Iya. pulang nih, udah pulang. Kita kan waktu nih, yang Pok Gaby juga mungkin ada kegiatan. Enggak, saya emang enggak. Oh, enggak ada ya? Enggak, Cuman saya kan betah. pemirsanya. Oh iya, bener. Ini barangkali pemirsa mau nyuci ya? Oh, Dia iya. bilang gini, Dia "Lah, mau lama- pada kencing ini ya. Iya, pemirsa bilang gini, lah lama banget Papa sama Pok Gaby. Kagak Lah kapan kelar-kelar mau ini." masak ya? Emang Iya, iya, gitu bener. ya. Ntar lakinya marah. Iya, Iya, bener juga. Ini karena Nggak jadi waktu. dipulih. Tapi Pulihin. ada satu pesan. Iya. Ada satu pesan. Jangan bikin kopi suami pakai sunlight. Iya. Bertobat. Dengan adukan Tuhan Yesus berkati. Semua untuk Tuhan. Wow, itu penting ya. Kalau buat pacarnya Nergenzi gimana? Kalau dia marah-marah belum kenal Tuhan? Kalau masih pacar putus, Besti. Susah amat lu. Iya, bener. Masih pacar bagus, buang. Kan lu udah dalam rumah tangga lu baru. Telan. Oke pemirsa, Aduh, terima luar kasih biasa. Pok Gaby udah hadir, Iya, kasih, dan sudah Beb. sharing yang, Diundang. yang pastinya sangat memberkati buat semua pemirsa. Yang luar biasa ya. Luar biasa. Sampai saat ini masih menyaksikan acara testimoni. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Saya Charlie. Saya Remoski. Saya Gaby. Tuhan Yesus Memberkati.